Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di video pemrograman R menggunakan R Studio. Di video kali ini kita akan nyobain yang namanya tipe data dalam R ya. Oke, misalnya kita punya biodata. Namanya Bivo ya, nama Bivo kita kontrol enter. Terus umur 25, kontrol enter lagi biar desain ke environment ya. Terus menikah, false ya. False ini bisa ditulis false kayak gini atau F aja kayak gini. Ini berlaku juga buat true ya. True bisa true ditulis semuanya atau T aja. Nah, di sini kita false, kita tulis ya false aja ya. False, kita kontrol enter. Oke, sekarang kita cek nih tipe datanya dengan mengetikkan kelas ya. Kelas dari nama. Nah, kita kontrol enter. Nah, nama merupakan sebuah karakter ya teman-teman. Lalu umur kita bungkus dengan kelas ya. Kelas dari umur adalah numerik ya teman-teman. Jadi 25 merupakan numerik. Lalu bagaimana dengan tinggi badan misalkan? Tinggi badan gitu ya. Tinggi badan misalkan 172,8. Kita cek tinggi badan gimana. Apa tipenya? Tinggi badan. Oh sorry, kita belum assign ya tinggi badan, kontrol enter. Nah, tinggi badan udah masuk ke environment, terus kita kontrol enter. Nah, ternyata yang memakai desimal pun juga dianggap sebagai tipe data numerik ya teman-teman. Lalu next nih, kita kelas dari menikah. Menikah, kontrol enter. Nah, menikah merupakan sebuah false and true ya, merupakan sebuah logical gitu ya teman-teman. Lalu di sini aku pengen kenalin satu yang namanya vektor ya. Vektor ini merupakan struktur data yang menampung tipe data yang sama. Nih misalkan ketua gitu ya, ketua. Nah, ini ceritanya nama-nama ketua ya, nama-nama ketua C ya. Jadi vektor ini disimpan dengan kita tuliskan dulu sintaknya C. C artinya apa ya? Kayak combine ya. Buka kurung. Nah, misalkan kita pengen ngasih nama ya, berarti kita harus nyatakan dalam tanda petik ya. Tanda petik 2 ini kita pakai ini. Misalkan Daryono, gila. Daryono sangar ya. Daryono, terus Joko, terus Supandi gitu ya. Terus kontrol enter. Nah, di environment ini akan tercatat sebagai sebuah vektor ya namanya teman-teman, di mana tipe datanya adalah CHR atau karakter. Dan isinya adalah Daryono, Joko, Supandi ya. 1, 3 ini berarti dia punya 1, 2, 3. Itu ya teman-teman. Oke. Inilah vektor ya teman-teman. Dan dia ini harus bertipe data yang sama. Bagaimana kalau kita campur gitu ya. Campur C. Misalkan namaku gitu ya. Ini ceritanya sebuah string ya. Sebuah karakter ya. Terus 20. Terus 99 gitu ya. Terus misalkan T ya. Kita kontrol enter. Nah, di sini campur akan menjadi sebuah karakter ya teman-teman. Nah, semua ini walaupun kita tulis kayak gini, dia akan dinyatakan, akan dibaca oleh R ya sebagai sebuah karakter. Nah, jadi dia digeser semua nih kayak jadi sebuah data bertipe karakter. Lalu gimana kalau campur 2 deh, campur 2. Misalkan kita ini aja bang, misalkan angka-angka sama T sama false gitu. Oke. 24, 5, 6, terus false, terus true, terus false, terus true gitu ya. Atau kebanyakan sih ya. Sampai true aja deh. Kita kontrol enter. Nah, dicampur 2. Nah, di sini tipe datanya akan menjadi num ya alias numerikal. 2, 4, 5, 6 false dianggap sebagai 0 dan true dianggap sebagai 1. Oke. Gitu ya teman-teman untuk tipe data dari bahasa pemrograman R. Nah, ada lagi nih tipe data kategorikal ya. Nah, di sini kita bisa bikin baru aja deh. Ctrl Shift N. Nah,
kita di sini kasih nama misalkan jenis dot kelamin gitu ya. Jenis dot kelamin. Nah, di sini jenis kelamin kan ada perempuan dan laki-laki ya, teman-teman. Di sini kita akan membuat tipe data faktor ya. Nah, cara buatnya adalah faktor dulu. Nah, dalam faktor ini ada sebuah vektor. Nah, C buka petik 2 laki-laki dan perempuan. Oke. Kalau kita kontrol enter, nah di sini jenis kelamin merupakan tipe data faktor ya. Dan levelsnya adalah laki-laki dan perempuan. Artinya adalah dia ada apa aja sih kategorinya gitu ya. Nah, kita buat ngecek, kita bisa ngecek levels dari jenis dot kelamin ya. Kontrol enter ya, isinya adalah laki-laki dan perempuan. Terus gimana kalau tipe datanya kayak berurutan gitu, misalkan kayak rating gitu ya, misalkan rating makanan ya, gak enak banget, terus lumayan gitu. Oke, jadi itu bisa kita sebut sebagai faktor ordinal ya teman-teman, faktor ordinal. Aku kasih komen dulu ya, faktor ordinal. Jadi urutan itu matters di sini, jadi urutan itu penting ya. Urutan itu menggambarkan ya, misalkan ada yang lebih baik dari ini, atau lebih tinggi dari ini, atau lebih nilainya lebih oke dari yang ini gitu ya. Nah, kita lihat. Misalkan kita bikin rating, ya rating aja ya. Rating, terus merupakan sebuah faktor ya dari C. Nah, C alias kita bikin vektornya ya. Kita misalnya bikin tidak enak gitu ya. Tidak enak, terus luar biasa enak, atau enak sekali lah ya. Enak sekali, terus biasa, terus enak ya. Nah, ini kan nggak berurutan ya teman-teman. Kalau kita kontrol enter dan kita lihat levelsnya, levels dari rating. Nah, levels dari rating itu akan mulai dari biasa, enak, enak sekali, tidak enak. Wah, ini kan gimana gitu ya. Ini kan nggak sesuai urutan ya. Karena secara default dia akan mengurutkan sesuai dengan alfabetikal. Kita bisa ganti urutannya dengan levels. Nah, kayak bikin ini baru gitu loh, kayak bikin vektor baru. Terus di sini kasih, berarti yang paling bawah itu adalah tidak enak ya. Tidak enak, terus biasa, lalu enak, dan terakhir adalah enak sekali. Nah, di sini kalau kita kontrol enter, sorry, di sini kayaknya kita ada yang miss ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu ngasih koma ya teman-teman. Di sini dikasih koma dulu. Nah, koma levels ya, baru kita kontrol enter. Oke, di sini pas kita cek ratingnya adalah, nah urutannya udah bener ya, tidak enak, biasa. Ini aku clear dulu aja. Kita cek lagi ratingnya. Nah, urutannya udah bener ya. Dari bawah tidak enak, biasa, enak, dan enak sekali. Nah, di sini kita perlu menambahkan satu parameter lagi ya, yang namanya adalah ordered ya. Dikasih true ya, atau true nih. Kita kontrol enter lagi. Nah, di sini rating telah berubah dari faktor menjadi ordinal faktor ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tanda kurang dari ya. Kalau kita cek dari rating ya, atau rating aja boleh, kontrol enter. Nah, di sini rating akan punya levels ya, dari awalnya levelsnya ya yang cuma bertipe ya tidak enak, biasa, enak, dan enak sekali. Sekarang dinyatakan dalam urutan ya, dan di sini urutan matters, urutan penting. Jadi tidak enak itu lebih kecil dari biasa, biasa lebih kecil dari enak, enak lebih kecil daripada enak sekali. Nah, ini urutannya sudah dinyatakan ya teman-teman. Oke, segitu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.